Bismillah. Bismillah. Ini yang lebih pas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin tahal amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlas fil qawli wan niyyati wal amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas karunia Allah. Pada hari ini kita dapat melanjutkan pembahasan kitab Mukhtasar. InsyaAllah semoga Allah beri kesempatan sampai kita khatamkan kitab Mukhtasar ini, yang di dalamnya sebagaimana telah kita jelaskan sebelumnya berisi tentang ilmu fardu ain yang wajib untuk dipelajari oleh setiap individu muslim. Kita memasuki ke pembahasan makna dua kalimat syahadat. Sementara sebelumnya masih membahas tentang muqaddimah. Makna dua kalimat syahadat hari ini. Makna syahadatain. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah. Faslun. Yajibu ala kaffatil mukallafina ad-dukhulu fi dinil islami wath-thubutu fihi ala ad-dawami waltizamu ma lazima alaihi minal ahkam. Wajib kepada setiap mukallaf. Wajib kepada setiap mukallaf. Siapa mukallaf? Orang yang sudah baligh, berakal, sampai kepada dia pokok dakwah Islam, itu adalah mukallaf. Baligh, berakal, sampai kepadanya pokok dakwah Islam. Jika disebut baligh, ada penjelasan tanda baligh, ciri baligh. Ciri baligh bagi seorang perempuan keluar haid. Kalau tidak keluar mani. Kalau tidak keluar haid, lihat keluar mani salah satunya. Atau haid enggak keluar, mani tidak keluar, tetap dia balik jika sudah berumur 15 tahun qamariyah. Jadi yang dihitung tahun hijriyah. Jika tidak keluar haid, tidak pula keluar mani, berarti nunggu 15 tahun qamariyah. Otomatis kalau sudah 15 tahun qamariyah sudah balik. Ini ciri balik. Bagi anak laki-laki tinggal hilangkan satu haid. Tanpa haid berarti keluar mani atau umurnya 15 tahun qamariyah. Ini ciri balik untuk menjadi syarat mukallaf. Itu dia balik. Berakal, apa arti berakal? Ya tidak gila. Artinya orang gila tidak mukallaf. Itu artinya. Kemudian ciri mukallaf ini sampai kepada dia pokok dakwah Islam, sampai ke telinga dia pokok dakwah Islam, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Jadi seseorang yang sudah sampai ke telinga dia kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berarti dia sudah mukallaf dengan syarat dia paham, dengan syarat dia memahami makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jika tiga ciri ini sudah berkumpul pada satu orang, non muslim, muslim gitu kan, nama dia adalah mukallaf. Berarti orang itu sudah mukallaf, sudah ada beban hukum yang harus dia jalankan. Dia harus mengerti, harus tahu diri bahwa dia sudah terbebani hukum. Itu. Kemudian apa kewajibannya? Ad-dukhulu fi dinil Islam. Kewajiban si mukallaf bila dia non muslim, wajib hukumnya segera masuk Islam. Tadi kita bilang mukallaf boleh jadi non muslim, boleh jadi. Bila mukallaf itu non muslim, sudah balik non muslim, berakal si non muslim ini, sudah tahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, melekat kewajiban kepada dia untuk segera masuk Islam, tidak boleh ditunda. Karena menunda masuk Islam menambah-nambah dosa, karena dia sudah tahu ada Allah, dia tahu ada Nabi. Kewajiban atas dia segera masuk Islam, jangan sampai mati dalam keadaan kafir. Karena jika mati dalam keadaan kafir, selama-lamanya disiksa di dalam neraka. Ini hukum kepada mukallaf. Segera masuk Islam, nggak boleh ditunda. Sehingga jika kita ada orang mengabarkan kepada kita, saya ingin masuk Islam, Islamkan dia. Karena kenapa? Karena dia sudah melekat kewajiban untuk segera masuk Islam. Nggak boleh kita menahan orang untuk masuk Islam, kufur orang yang menahan. Ini dipahami ya. Bagi mereka segera wajib masuk Islam, bagi non muslim. Orang murtad juga demikian, harus segera masuk Islam. Nah, tugas pertama adalah masuk Islam jika non muslim. Wathubutu fihi 'alad dawam. Tugas berikutnya kepada mukallaf adalah tetap menetapi keislaman. Setelah dia tadi memeluk agama Islam, wajib hukumnya memeluk agama Islam. Kemudian jika sudah Islam, kita sudah Islam, alhamdulillah, nggak perlu masuk Islam lagi, sudah Islam, maka tugas kita, ini kita udah mukallaf, kita udah balik semuanya kan, berakal semuanya di sini, sudah sampai ke telinga dia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita ini mukallaf. Apa tugas kita? Menetapi keislaman selama-lamanya. Itu tugas kita. Menetapi keislaman selama-lamanya. Tentu saja kalau tidak ada ilmu, kita tidak tahu cara menetapi keislaman. Jangan-jangan kalau tidak diketahui, dia sudah tidak Islam lagi. Karena kenapa? Karena melakukan perbuatan, perkataan atau keyakinan yang menyebabkan seseorang itu keluar dari Islam. Melakukan hal itu, tiga tadi kita katakan, boleh jadi dia berkata kata kufur, boleh jadi dia berkeyakinan kufur, boleh jadi dia berbuat dengan perbuatan kekufuran. Berarti dia sudah tidak Islam lagi. Murtad namanya kalau itu orang Islam. Orang Islam wajib menetapi keislaman selama-lamanya. Wajib menetapi keislaman selama-lamanya, mengosongkan pikirannya dari rencana ingin keluar dari Islam suatu saat nanti. Karena kenapa? Jika dia ingin keluar Islam suatu saat nanti, maka kufur seketika. Berencana untuk keluar Islam, kufur seketika. Berencana untuk keluar Islam kapan? Mungkin 2 tahun lagi, mungkin 10 tahun lagi, atau 100 tahun lagi berencana.
Kufur seketika dia berencana untuk berangan-angan, berencana untuk keluar dari Islam, kufur seketika. Oleh karena itu diminta untuk menetapi, tidak boleh berangan-angan atau berencana untuk keluar suatu saat nanti, karena ingin keluar suatu saat, kufur seketika. Saat dia berencana itu sudah kufur, nggak perlu nunggu kejadian, kan nggak jadi, nggak ada cerita. Yang penting sudah berencana. Atau ragu-ragu, kita Islam, alhamdulillah ini nikmat yang paling besar. Jangan ada keraguan, harus yakin dengan pasti Islam satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah. Islam satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah, yang Allah memerintahkan untuk dipeluk hanya agama Islam. Tidak diridhai agama selain Islam, itu harus yakin seyakin-yakinnya. Inilah iman. Berencana tadi untuk keluar suatu saat, kufur. Atau ragu-ragu, juga kufur. Ragu-ragu akan Islam, kufur juga. Ragu pada Allah atau ragu pada keislaman, keluar dari Islam. Oleh karena itu, tugas kita semua ini menetapi keislaman. Alhamdulillah kita sudah Islam, syukur kepada Allah, ini nikmat terbesar. Allah menentukan kita sebagai pemeluk agama Islam. Syukur kita. Makanya para penceramah itu selalu mengatakan alhamdulillah atas nikmat iman. Tidak ada nikmat lain yang lebih berharga selain nikmat iman. Mengapa demikian? Karena imanlah yang akan mengantarkan seseorang masuk ke dalam surga. Jika Allah memberikan harta kepada seseorang sebanyak langit dan bumi, begitu mati tanpa iman, ada manfaat harta itu? Tidak. Allah memberikan iman hanya kepada yang dicintainya. Tapi memberikan dunia kepada yang dicintai dan kepada yang tidak dicintai. Oleh karena itu, jangan kita menyangka bahwa orang kaya atau orang, bukan hanya kaya ya, maksudnya orang yang di dunia berhasil, bahwa pasti Allah ridho. Belum tentu. Karena kenapa? Karena Allah memberi iman hanya kepada yang dicintainya. Berarti kita orang-orang yang dicintai oleh Allah. Mengapa kita tidak merasa beruntung? Walaupun kita dalam keadaan kemiskinan, walaupun dalam keadaan kita banyak beban berat dalam kehidupan, tapi ternyata Allah memilih kita untuk iman. Itu penghargaan, itu adalah kasih sayang Allah kepada kita. Di mana di akhirat setelah ruh dicabut tidak ada manfaat harta. Yang manfaat adalah iman. Alhamdulillah. Makanya perlu kita jaga. Ini iman, harganya mahal. Jangan sampai jatuh di tengah jalan. Ternyata ketika ruh dicabut sudah tidak dalam keadaan beriman. Na'udzubillah. Karena tidak ada jaminan orang lahir dalam keadaan muslim akan mati dalam keadaan muslim pula. Itu yang perlu kita camkan. Makanya perlu kita belajar fardu ain. Wajib menetapi keislaman selama-lamanya dengan ilmu. Bagaimana mungkin menetapi keislaman selama-lamanya tapi tidak berilmu? Itu. Kita saling mengingatkan, gitu ya. Waltizamu ma lazima alaihi minal ahkam. Kemudian wajib pula kepada kita setelah menetapi keislaman untuk melaksanakan segala hukum yang diwajibkan kepadanya. Kita wajib mempelajari apa hukum-hukum yang diwajibkan kepada kita. Apa itu wajib? Wajib jika dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Yang wajib hukumnya untuk kita ketahui. Solat wajib kita ketahui solat, wajib belajar hukum tentang solat. Iman wajib hukumnya menjaga keimanan, wajib kita belajar bagaimana cara untuk menjaga keimanan itu, karena tidak akan kita peroleh kecuali dengan cara belajar itu. Jadi yang diwajibkan atas kita itu nomor satu yang paling wajib untuk kita pelajari. Kemudian yang diharamkan kepada kita itu harus kita ketahui mana yang diwajibkan, mana yang diharamkan. Karena haram hukumnya dilakukan berdosa, ditinggalkan berpahala. Ini konsekuensi yang paling penting untuk kita
hukum atas kita, ini harus tahu. Jangan-jangan sudah terjatuh ke dalam haram. Daripada kita melompat ke yang sunnah duluan, mending kita bereskan yang wajib-wajib dulu. Solat wajib, ilmu tentang solat wajib. Puasa wajib, ilmu tentang puasa wajib. Wudu wajib, maka untuk sah solat harus wudu. Ilmu tentang wudu harus mengerti syarat sah solat, ya kan? Mengetahui syaratnya, masuk waktu. Hukum tentang bagaimana melihat waktu wajib pada kita. Jangan dikira pokoknya solat, diterima apa enggak, pokoknya udah. Enggak gitu, karena derajatnya orang yang berilmu lebih tinggi daripada orang yang tidak berilmu. Yang berilmu Allah angkat derajat orang-orang yang berilmu, beriman yang pertama. Kalau nggak ada iman nggak ada cerita, gitu kan? Iman, berilmu, itu derajat yang tinggi diperoleh. Makanya beruntunglah orang-orang yang mengamalkan dengan ilmu, karena amal tanpa ilmu tertolak. Karena itu perlu kita belajar bagaimana mana yang diwajibkan, mana yang diharamkan. Nomor satu, lebih baik kita menghindari satu haram daripada melakukan ribuan sunnah, bergelimang dalam dosa terus. Tapi sudah sunnah-sunnah, bukan berarti sunnah itu kita abaikan, tapi ada skala prioritas. Ada skala prioritas. Yang wajib skala prioritasnya, kemudian baru beresin yang wajib dulu. Karena orang yang sibuk dengan wajib, lupa yang sunnah, sudah kita sampaikan sebelumnya. Sibuk dengan yang wajib, lupa yang sunnah, dia itu ma'zur, dimaafkan. Karena kenapa? Sibuk dengan yang wajib, nggak sempat yang sunnah. Qadha, karena dulu ketika muda nggak sholat, jadi qadha banyak. Misalkan ini sibuk dengan yang wajib nih, lupa yang sunnah, dimaafkan. Karena kenapa? Sunnah dilakukan berpahala, ditinggalkan tidak mengapa, gitu kan? Tapi orang yang sibuk dengan sunnah, lupa yang wajib, ini yang tertipu. Jangan sampai jadi orang tertipu, gitu. Nah, itu dia kewajiban apa tadi kepada mukallaf. Ini mudah-mudahan bisa diingat nanti ya. Kalau perlu bawa catatan untuk dihafalkan, untuk diingat. Karena ilmu itu harus masuk. Karena ini pengamalan, ini ilmu yang kita pelajari ini untuk keseharian kita ini. Siapa mukallaf? Orang sudah balik, berakal, sampai kepada dia pokok dakwah Islam. Apa tugasnya? Non muslim wajib segera masuk Islam. Yang Islam ngapain? Menetapi keislaman selama-lamanya, tidak boleh ragu, gitu kan? Tidak boleh berencana untuk keluar suatu saat, tidak boleh ragu. Kemudian apa? Mempelajari hukum. Itu kewajiban dari mukallaf. Kemudian famimma yajibu ilmuhu wa i'tiqaduhu mutlaqan wa nutqu bihi fil hali in kana kafira wa illa fa fi shalah asyhadatan wa huma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tadi famimma yajibu ilmuhu wa i'tiqaduhu, di antara hal yang wajib diketahui dan diyakini secara mutlakkan, dan wajib diucapkan dengan lidah seketika apabila dia kafir. Apabila dia kafir, tadi kan kita bilang masuk Islam, ya kan? Di antara yang wajib diketahui, diyakini secara pasti, secara mutlak, apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Harus diketahui, diyakini, dan diucapkan. Artinya apa? Tadi kita katakan kewajiban mukallaf yang non muslim wajib segera masuk Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Mengetahui, meyakini, dan mengakui dengan lidah dia secara mutlak, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi ini yang diucapkan oleh orang yang ingin masuk Islam. Kalau nggak bisa dengan bahasa Arab, boleh dengan maknanya. Ini kalimat yang paling sakral yang paling penting, yang paling agung dalam agama kita. Orang masuk Islam harus dengan syahadat. Nggak bisa dia mengatakan bahwa saya yakin Islam yang benar. Mana syahadatnya? Kalau yakin, bagi orang non muslim masuk Islam
Meyakini, mengetahui, meyakini dan mengakui dengan lidah dia. Diucapkan seketika apa? Yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini bagi non muslim mengucapkan 2 kalimat syahadat, atau bagi orang muslim yang sudah murtad. Ada orang muslim, tadi saya sampaikan, akibat perkataannya enggak dijaga, akibat keyakinannya yang keliru sebelumnya, akibat perbuatannya yang tidak mengagungkan syariat sebagian, misalkan melempar Al-Quran misal, menginjaknya misal, maka bagi dia wajib segera masuk Islam juga. Dia udah murtad. Murtad, kafir itu ada 2 soalnya. Ada kafir asli yang orang tuanya memang non muslim. Ada kafir murtad, orang Islam keluar dari Islam. Dua-duanya wajib bersyahadat. Wajib masuk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu. Jika sudah kita dalam muslim, kan tidak wajib masuk Islam, karena sudah alhamdulillah tadi dari orang tua muslim. Syahadat kita tinggal syahadat kewajiban dalam solat, rukun solat. Kita kan di tahiyat itu membaca syahadat, ya kan? Tahiyat akhir itu menjadi rukun, membaca syahadat. Ini rukun dalam solat. Maka kita orang muslim dalam mazhab Syafi'i, Hanafi dan Hambali itu sudah wajib dalam solat, tidak lagi wajib mengucapkan syahadat. Itu ya, kecuali dalam mazhab Maliki mereka mengucapkan syahadat untuk kewajiban. Kita tidak perlu mengucapkan syahadat, jangan bersyahadat sebentar-sebentar. Syahadat itu ada ilmunya. Kenapa bersyahadat? Kalau orang Islam karena solat atau karena zikir. Zikir, sebagian berzikir menyebutkan syahadat. Non muslim, orang yang tadi kafir, baik kafir asli atau kafir murtad, dia ucapkan syahadat untuk masuk Islam. Sementara jika tidak ada penyebab itu, jangan masuk Islam. Berarti telah mengkafirkan diri sendiri kalau masuk Islam. Oh dulu ada, yakin ada. Kalau yakin ada boleh. Kalau yakin ada boleh bersyahadat. Tapi kalau enggak, jangan dengarkan setan. Nanti kita was-was terus. Syiat ngomong Islam, bentar-bentar masuk Islam, gitu kan? Enggak. Kalau ada, kalau enggak ada jangan, enggak perlu. Itu. Kemudian wa makna asyhadu an la ilaha illallah a'lamu wa a'taqidu wa a'tarifu an la ma'buda bihaqqin illallah. Apa makna syahadat? Inilah yang disebut dengan pokok-pokok akidah. Kita sudah bersyahadat, tahukah kita makna syahadat? Itu kan? Kita sudah bersyahadat. Apa makna syahadat? Makna syahadat pertama ini masih dibahas, makna syahadat pertama. Mengetahui, aku mengetahui, meyakini dan mengakui dengan lidahku tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Itu maknanya. Aku mengetahui, aku meyakini, aku mengakui dengan lidahku bahwa tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Itu maknanya. Jadi yang kita sembah hanya Allah. Ada sesembahan yang lain tidak benar. Yang kita sembah dengan sebenar-benarnya hanya Allah saja. Dan ini harus diketahui. Kecerdasan seseorang tidak bisa menjangkau ini kalau dia tidak belajar. Banyak orang cerdas tapi nyembah tikus. Banyak orang cerdas nyembah pohon. Apakah kecerdasan itu menjawab? Tidak. Harus dengan ilmu kita ketahui bahwa yang kita sembah dengan benar hanya Allah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang kita sembah dengan benar kecuali hanya Allah. Itu ya. Aku mengetahui, aku meyakini,
aku mengakui dengan lidahku bahwa tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Ini pengakuan kita. Ketika kita bersyahadat, maknanya adalah mengakui ketuhanan satu-satunya yang benar hanya Allah. Itu maknanya. Kita tidak akan mengakui Tuhan selain Allah. Jadi di sini nanti di kitab Qaulul Jali akan dibahas apa makna ibadah, puncak ketaatan. Ketika kita bersyahadat, tadi maknanya aku mengetahui, aku meyakini dan aku mengakui yang disembah dengan benar hanya Allah. Oleh karena itu makna ibadah tidak sekedar taat. Ada orang taat pada guru, apakah dia beribadah pada guru? Tidak. Karena namanya ibadah itu puncak ketaatan. Puncak ketaatan kita hanya kepada Allah, tidak ada selain Allah. Karena kita tahu bahwa yang layak disembah, yang wajib disembah satu-satunya adalah Allah. Sehingga jika kita memahami ini, ketika kita taat, karena makna ibadah bukan sekedar taat, jangan salah nanti. Ketika kita bersyahadat, jangan dipahami bahwa makna ibadah sekedar taat. Karena kenapa? Taat kita kepada orang tua misalkan, itu bukan bermakna beribadah kepada selain Allah. Karena kenapa? Puncak kepada Allah ketaatan. Ketaatan yang puncak itu kepada Allah. Artinya semua perintah Allah kita jalankan dengan sepenuh hati. Itu makna lain dari makna ibadah, puncak. Ketika orang tua, taat kita kepada orang tua, itu bukan puncak. Mana bukti bukan puncak? Jika orang tua memerintahkan kita untuk maksiat kepada Allah, apakah kita ikuti? Tidak, karena kenapa? Bukan puncak. Ketika orang tua memerintahkan untuk kufur kepada Allah, apakah diikuti? Enggak, karena kenapa? Karena bukan puncak. Taat, tapi bukan puncak ketaatan. Gitu kan? Jadi jangan serta-merta nanti langsung dibalik. Taat pada negara, syirik katanya. Sehingga sebagian orang tidak berani untuk hormat bendera karena takut taat kepada selain Allah itu kufur. Padahal makna taat kepada negara, taat kepada pemerintah itu bukan puncak, ya kan? Bukan puncak. Itu hanya kewajiban sebagai warga negara. Hormat bendera dalam upacara. Hormat bendera, gerak. Sebagian orang nggak mau. Dilurusin tangannya, nggak mau. Kenapa? Syirik. Ini hati-hati, ini udah salah makna ibadah. Bukan puncak kepada, kita nggak yakin bahwa bendera itu dapat memberi kita manfaat, mudarat, kan nggak? Kan nggak kita yakini bahwa dia yang puncak ketaatan kita? Enggak, itu hanya sebagai warga negara. Tapi puncak ketaatan kita hanya kepada Allah. Jangan nanti ada sekolah nggak mau lagi hormat bendera. Ada di satu daerah nggak ada lagi hormat bendera, nggak ada upacara. Jam upacara di skip. Karena kenapa? Ada perbuatan syirik yang harus dihilangkan katanya. Ini bukan itu maknanya. Ketika kita taat puncak kepada Allah, sementara taat biasa banyak kepada yang lain. Bukan sekedar memanggil, bukan sekedar an-nida, bukan sekedar memanggil. Ya Rasulullah, syirik. Karena kenapa? Karena memanggil kepada selain Allah katanya. Atau sebagian berkata boleh memanggil kalau di depan langsung hadir. Sementara Rasulullah kan gak ada di hadapan anda katanya. Kita mau ke kuburan Rasulullah sebagaimana para sahabat telah melakukannya, seperti yang dilakukan oleh Bilal bin Haris Al-Muzani, datang ke kuburan Rasulullah memanggil, ya Rasulullah, istasqi li ummatika fa innahum qad halaku. Kata Bilal bin Haris Al-Muzani, wahai Rasulullah, minta doa kepada Allah untuk diturunkan hujan, karena kalau tidak umatmu dalam kehancuran. Udah wafat Rasulullah, dalam kuburan dipanggil. Apakah ini syirik? Bukan, karena diyakini oleh Bilal tadi bukan Rasulullah pencipta hujan, bukan Rasulullah pencipta manfaat, bukan Rasulullah pencipta mudarat.
tapi karena Rasulullah orang yang mulia, karena Rasulullah makhluk yang paling mulia, melebihi kemuliaan beliau dari Arasy, Ka'bah, seluruh langit dan bumi, seluruh jagat raya, seluruh ciptaan Allah, yang paling mulia adalah Nabi kita Nabi Muhammad. Karena beliau orang mulia, dipanggil beliau. Dan ini sudah diajarkan oleh Rasulullah ketika beliau masih hidup. Rasulullah didatangi oleh orang buta, minta untuk didoakan kesembuhan dari kebutaannya. Kata Rasulullah, in syi'ta sabarta wa in syi'ta da'autu laka. Apabila kamu berkehendak, saya akan berdoa. Apabila kamu berkehendak, sabar saja, karena kesabaran ini ada pahala. Setiap bala yang Allah berikan berarti dapat pahala. Tapi orang buta ini memilih untuk didoakan karena kenapa? Bukan karena menolak kehendak Allah atas beliau, tapi karena memang beliau itu tidak ada kawan yang dapat menuntun dalam beliau melaksanakan ibadah, gitu kan. Lalu Rasulullah bersabda kepada orang buta ini, itil midha, datangi tempat wudhu, kemudian berwudhu, fasalli raka'ataini, kemudian salat 2 rakaat, kemudian diminta untuk mengucapkan Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyina Muhammadin nabiyur rahmah, ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati. Itu diajari oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Baca doa ini. Tadi kan dipanggil ya kan? Ya Rasulullah, ya Muhammad, dipanggil. Padahal Nabi Muhammad tidak di depan orang buta ini, karena disabdakan oleh Rasulullah tadi, pergilah ke tempat wudhu, sholat 2 rakaat. Sholat sendiri, bukan di hadapan Rasulullah. Setelah sholat berdoa, begitu disebut nama Rasulullah, dalam doanya dikabulkanlah hajat orang buta ini, dapat melihat ketika masuk ke dalam majelis Rasulullah seolah-olah tidak pernah buta. Ini membuktikan kepada kita tidak serta-merta bahwa sekedar memanggil, tawassul disebut syirik. Tidak sekedar memanggil, tidak sekedar menyebut nama Nabi dianggap syirik. Ini sudah diajarkan oleh Rasulullah. Dan Bilal bin Haris al-Muzani, sahabat tadi, itu bendaharanya Sayyidina Umar, orang terpercaya. Gak mungkin diangkat jadi bendahara kalau bukan orang yang dapat dipercaya, gitu kan. Tadi juga datang kepada Rasulullah, juga memanggil ya Rasulullah. Ternyata setelah itu turun hujan dan beliau mimpi ketemu Rasulullah. Rasulullah tidak akan datang dalam mimpi orang yang syirik. Itu yang perlu kita ketahui. Jangan lebih pintar kita dari Rasulullah. Jadi itu bukan syirik. Puncak ketaatan kita kepada Allah. Berdoa menyebut Rasulullah, yakin bahwa penyembuh adalah Allah. Jadi bukan sekedar taat, bukan sekedar an-nida, bukan sekedar juga meminta pertolongan, al-isti'anah. Sebagian orang berkata berdasarkan ayat fa iza sta'anta fasta'in billah, apabila kalian minta tolonglah kepada Allah. Bukan sama dengan tidak boleh minta tolong kepada selain Allah. Karena minta tolong kepada Allah benar gak ada yang pungkiri, tapi tidak langsung bermakna bahwa tidak boleh minta tolong kepada manusia. Sementara kita sering minta tolong kepada manusia. Tolong saya pinjam duit, tolong bilang saya hari ini ada kegiatan nggak bisa hadir. Bukankah itu minta tolong? Jatuh, tolong saya. Nah, coba kalau orang tarik sama rata, nggak boleh. Takut sekali mengagungkan Nabi. Kalau sama rata dibilang nggak boleh minta tolong selain kepada Allah, dia pertama yang syirik. Karena kita yakin dalam kehidupan seseorang tidak akan sepi dari minta tolong. Kita kalau bahasa orang kampus apa? Makhluk sosial. Bahasa orang kita makhluk sosial, membutuhkan kepada orang lain. Kalau nggak minta tolong, boleh jadi kita hidup sendiri, nggak ada perlu pertolongan orang. Kayak Tarzan, butuh juga pertolongan monyet.
butuh juga pertolongan akar-akar itu untuk dia bergantung, untuk au-au gitu kan. Gitu. Jadi semua kita butuh pertolongan. Jadi jangan langsung dibalik. Bukan gitu, ilmu agama itu dipelajari, bukan difikir-fikirkan sendiri. Jadi tidak sekedar minta tolong, itu maknanya. Jadi jangan takut. Jangan nanti nggak berani lagi ke kuburan, syirik kata sebagian orang. Bismillah. Sebagian orang berkata syirik ke kuburan. Mic ini agak swing ya. Tadi ke kuburan juga. Ini perlu dijelaskan sedikit ya. Karena kenapa makna ibadah tadi? Karena ketika kita makna syahadat ada kaitan dengan makna ibadah. Jangan serta-merta ketika kita bersyahadat kita berpikir bahwa ke kuburan sudah syirik. Karena kenapa? Beribadah kepada selain Allah katanya. Orang ke kuburan jangan langsung diklaim syirik. Apa makna syirik? Bertawassul di kuburan misalkan, jangan langsung diklaim syirik. Apa makna syirik? Tanya dulu, apa makna syirik? Syirik adalah beribadah kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah. Itu syirik. Kalau orang ke kuburan, kalau di Aceh ke kuburan Syekh Kuala, kenapa langsung dituduh syirik? Wawancara dulu orang yang masuk ke kuburan itu. Tanya dulu ngapain ke kuburan. Kalau ke kuburan seperti dukun ke kuburan, menyembah kubur, meminta pada kubur, itu syirik. Tapi kalau tawassul sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Islam, oleh para sahabat sejak dulu, para ulama menyebut nama wali, menyebut nama nabi, menyebut nama wali untuk diterimanya doa, ini bukan syirik. Mereka cuma menyebut atas kemuliaan para nabi, atas kemuliaan para wali, semoga bisa diterima doa-doa kita. Tawassul itu sering dilakukan dalam kehidupan kita. Tapi dalam makna yang lain, bukan ke kuburan. Ya Allah, berkat wali, berkat nabi, semoga diterima harapan-harapan saya, hajat-hajat saya. Yang sering kita lakukan dalam kehidupan, kalau kita sakit, teringatnya kemana? Obat kan? Dokter. Teringat obat, teringat dokter. Apakah ketika sakit kok nggak ingat Allah? Pertanyaannya. Kenapa ingat dokter? Kenapa ingat Panadol? Bodrek yang diingat kalau sakit kepala, Panadol. Ini praktek. Obat itu ibarat tawasul, berkat obat semoga sembuh. Kalau kita sebut berkat Rasulullah semoga sembuh, kenapa jadi bermasalah? Kan sama saja. Berkat obat Panadol semoga saya sembuh. Tapi kalau meyakini Panadol penyembuh, dokter penyembuh, itu baru syirik. Tapi orang tadi ke kuburan tidak meyakini bahwa ulama atau nabi pencipta kesembuhan atau pencipta mudarat dan manfaat, tidak. Tapi yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah pencipta mudarat, Allah pencipta manfaat. Tapi berkat ini, berkat Panadol semoga saya sembuh. Kan bukan Panadol penyembuh. Tapi kalau orang meyakini Panadol penyembuh atau dokter penyembuh, di sini jatuh syirik. Karena kenapa? Kenapa? Meyakini benda ini yang memberi manfaat. Beda nggak? Sama sebenarnya antara Nabi dengan, tapi lebih mulia Nabi daripada Panadol. Itu kan? Lebih mulia Nabi daripada dokter. Kenapa Nabi nggak boleh disebut? Kenapa dokter boleh? Ya kan? Cobalah dipikir. Coba dipikir di mana keterkaitannya. Allah pencipta kesembuhan pada Panadol. Allah pencipta kesembuhan sebab kemuliaan Nabi. Kenapa Panadol boleh? Kenapa Nabi tidak? Tidak boleh. Paham kan? Itu. Jadi itu makna syahadat pertama, yaitu aku mengetahui, aku meyakini dan aku mengakui dengan lidahku bahwa tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Jadi makna ibadah adalah puncak ketaatan. Namanya puncak, tidak ada ketaatan di atasnya. Udah habis.
Sehabis-habis ketaatan kita adalah kepada Allah. Buktinya kita disuruh puasa, berpuasa. Itu puncak ketaatan kita kepada Allah. Datang orang bilang nggak usah berpuasa, enggak, tetap berpuasa. Padahal orang nggak lihat kita minum apa enggak. Siapa yang lihat? Kecuali Allah, ya kan? Tapi orang yang beriman, dia tahu bahwa Allah melihat, Allah mengawasinya. Sehingga sendirian pun dia tidak buka puasa. Karena kenapa? Karena puncak ketaatan kepada Allah, melaksanakan sholat. Kita aktualkan, kita makna syahadat itu, bahwa makna ibadah itu kita lakukan sehari-hari dengan cara kita sholat, berdoa. Berdoa kan ibadah. Sholat, ibadah kita kepada Allah. Zakat, ibadah kita kepada Allah. Puasa, ibadah kita kepada Allah. Haji, ibadah kepada Allah. Itu bersedekah juga dalam ibadah kita kepada Allah. Itu bukti bukan puncak tadi ketika diminta oleh orang tua atau diminta oleh negara untuk melakukan maksiat kepada Allah. Stop dulu. Kadang kenapa? Bukan puncak. Itu kita lihat aja. Diperintahkan oleh orang tua, nak belikan minuman keras. Mau kita lakukan? Enggak. Karena kenapa? Karena taat kita kepada Allah. Dan kita tidak boleh bermaksiat, mentaati makhluk dalam maksiat kepada pencipta. Itu. Al-Wahid, Allah itu disifati dengan Al-Wahid, yang esa. Apa arti esa? Esa artinya tidak ada sekutu baginya. Allah disifati dengan sifat Al-Wahid, alladzi la syarika lahu fil uluhiyah. Allah itu tidak ada sekutu baginya dalam ketuhanan. Itu makna Al-Wahid. Jadi Al-Wahid bukan angka, bukan bilangan. Jadi esanya Allah bukan angka. Kalau angka masih bisa dibagi. Angka 1 kurang 0,1 tidak jadi angka 1. Jadi Allah bukan seperti satunya kita. Bukan seperti satunya angka, bukan seperti satunya buah, bukan. Karena esanya Allah dari sisi tidak ada sekutu baginya. Itu Allah esa. Tidak ada sekutu. Tidak bisa kita tanya bagaimana, karena tidak ada sekutu. Itu makna esa. Kita jelaskan kepada anak-anak kita, itu makna esa. Bukan makna satu. Satu kayak kita ada bagian-bagian. Esanya Allah, tidak ada sekutu baginya. Tidak ada dua Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu makna esa. Tidak ada kesamaan, tidak ada sekutu, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak mungkin ada dua Tuhan. Kalau ada dua Tuhan, rusak. Lau kana fihima alihatan la fasadata. Itu dalilnya. Seandainya ada dua Tuhan, maka akan bentrok, rusak. Satu ingin mematikan si fulan, yang satu ingin menghidupkan si fulan. Sementara untuk terjadi kedua-duanya tidak mungkin. Kalau yang satu ingin mematikan, satu ingin menghidupkan misalkan, untuk terjadi kedua-duanya satu, enggak mungkin. Yang satu katanya ingin hidup, yang satu ingin mati. Pada orang yang satu, untuk terjadi mati dan hidup pada satu orang kan enggak mungkin. Dalam satu keadaan. Hidup sekali waktu, mati lain waktu yang lain. Jadi dalam satu keadaan nggak mungkin dia hidup dan mati. Ini saja sudah bertentangan. Kalau seandainya terlaksana satu keinginan dan kalah yang lainnya, okelah, satu Tuhan baik, nggak apa-apa. Yang keinginan untuk mematikan saja yang terlaksana, yang keinginan untuk hidup tidak terlaksana. Baik, ini ngalah. Kayak anak-anak kita minta ngalah. Yang ngalah ini tidak kuasa, artinya tidak layak jadi Tuhan. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah. Esa itu maknanya, bukan bilangan. Jangan gambarkan angka 1 ditunjuk 1 seperti itu Allah, bukan. Karena esa dari segi tidak ada sekutu baginya. Allah esa bukan dari segi bilangan. Esanya Allah dari segi
Tidak ada sekutu. Itu aja maknanya, udah. Simpan di pikiran kita. Allah Esa artinya tidak ada sekutu baginya. Kemudian Allah bersifat Al-Ahad. Al-Wahid dengan Al-Ahad berbeda maknanya. Apa makna Al-Ahad? Bahwa Allah tidak terdiri dari bagian-bagian. Allah tidak terdiri dari bagian-bagian. Tidak ada bagian kepala, tangan, kaki. Tidak terdiri dari bagian-bagian. Karena kenapa? Karena Allah bukan benda. Itulah makna Al-Ahad. Jadi Al-Wahid dari segi tidak ada sekutu baginya. Al-Ahad tidak terdiri dari bagian-bagian. Kenapa? Karena Allah bukan benda. Benda yang Allah ciptakan semua ada bagian. Ada benda, ada sifat benda. Semua yang Allah ciptakan itu ada bagian-bagian, berdimensi. Ada kedalaman, ada panjang, lebar, kedalaman. Semua benda yang Allah ciptakan itu ada panjang, lebar, dan kedalaman. Allah tidak terdiri dari bagian-bagian. Coba kita lihat ciptaan Allah. Benda Allah ciptakan, ada benda kasif, ada benda latif. Ada benda yang dapat dipegang oleh tangan, ada benda yang tidak dapat dipegang oleh tangan. Itu ciptaan Allah. Benda yang dapat dipegang oleh tangan itu apa? Manusia, hewan, pohon, gunung, apa lagi? Batu, arasy, apa lagi? Langit, semua bisa dipegang. Kita aja yang nggak nyampe ke langit. Ini benda yang Allah ciptakan, ada yang dapat dipegang oleh tangan, ada yang tidak dapat dipegang oleh tangan. Seperti apa? Cahaya, kegelapan, angin, ruh, apa lagi? Suara, ya, suara tidak bisa dipegang. Apa lagi? Bayangan. Semua benda diciptakan oleh Allah, tapi berukuran. Baik yang dapat dipegang ataupun yang tidak dapat dipegang. Mana buktinya? Kita ini kan dapat dipegang, ada ukuran. Batu dapat dipegang, berukuran. Gunung berukuran. Buktinya kita bilang besar, kecil, itu dari segi ukuran, ya kan? Sekarang cahaya berukuran apa tidak? Tadi kita bilang yang dapat dipegang itu berukuran. Yang tidak dapat dipegang, yakin kita berukuran? Mana buktinya? Buktinya cahaya. Cahaya yang di ruangan ini ukurannya hanya di ruangan ini, tidak ada di luar. Berarti ukuran apa enggak? Berukuran. Yang jurusan fisika siapa di sini? Jurusan fisika, ada kecepatan cahaya, ada kecepatan suara. Bisa diukur apa enggak? Bisa. Ini orang makin belajar ilmu fardhu ain makin menambah keimanan kita. Bagaimana Allah menciptakan cahaya, menciptakan kegelapan, semua ada ukurannya. Sehingga orang fisika bisa mengukur kecepatan cahaya, kecepatan suara. Mana duluan lebih cepat, mana ukuran cahaya dengan suara? Cahaya, kata orang fisika, lebih duluan cahaya. Memang buktinya iya. Duluan kilat baru bunyi halilintar. Kalau bahasa Aceh, blend kilat tung lantu gitu. Jadi ini bukti kebesaran Allah pada cahaya, pada suara, pada bayangan kita, pada cahaya seperti ini nih. Ini bukti kebesaran Allah bahwa Allah menciptakan benda berukuran semuanya. Allah bersifat ahad, tidak terdiri dari ukuran-ukuran itu, karena tidak terdiri dari bagian-bagian, tidak berbagian atas, bagian bawah. Sehingga lebih nyata untuk kita katakan kepada anak-anak kita, jangan tanya Allah bagaimana. Tidak boleh. Karena kenapa? Allah bukan benda. Gimana mau dibilang bagaimana? Gimana mak cahaya? Tuh lihat cahaya. Bisa. Gelap. Allah ciptakan kegelapan. Allah ciptakan cahaya. Bukan habis gelap terbitlah terang. Artinya bahwa ketika ada gelap, kenapa ada gelap? Karena tidak ada cahaya. Kenapa ada cahaya? Karena tidak ada gelap. Bukan kayak gitu. Tapi dalam ayat wa ja'ala zulumati wan nur. Allah yang menciptakan cahaya, Allah yang menciptakan kegelapan, Allah yang menciptakan cahaya, bukan secara kebetulan.
Sebelum ada benda-benda, sebelum ada cahaya, sebelum ada seluruh makhluk, cahaya ini tidak ada. Sebelum ada diciptakan, cahaya tidak ada. Kita nggak bisa membayangkan keadaan yang belum ada apapun, hanya ada Allah. Nggak bisa kita bayangkan karena tidak serupa. Allah menciptakan makhluk yang pertama air, kemudian arasy, kemudian qalam, kemudian lauhul mahfuz berdasarkan urutan dalam hadis. Ini benda pertama diciptakan. Sebelum ini belum ada cahaya berarti. Coba, Allah ciptakan cahaya, Allah ciptakan kegelapan. Pertama tadi air, kemudian arasy, kemudian qalam, kemudian lauhul mahfuz. Belum pun ada langit dan bumi, kita nggak bisa membayangkan. Sudah diciptakan arasy saja, arasy belum pernah kita lihat. Ya kan? Ini bukti kuasa Allah. Ini maka di sini semakin kita belajar untuk kita pahami bahwa tidak serupa pencipta dengan ciptaan. Allah bersifat wahid, tidak ada sekutu baginya. Ahad, tidak terdiri dari bagian-bagian. Karena Allah bukan benda. Semua benda yang Allah ciptakan ada ukuran. Benda yang terkecil Allah ciptakan bernama zarrah. Benda yang terkecil yang dapat dilihat mata bernama haba. Ya. Yang dapat dilihat oleh mata bernama haba. Yang kalau pagi hari di ventilasi udara kita masuk cahaya, nampak terbang kecil-kecil, potongan kecil-kecil, itu namanya haba. Atau zarrah. Juga bisa disebut zarrah. Tapi ada, ini benda masih bisa dilihat dengan mata. Yang terakhir bisa dilihat dengan mata. Ada yang tidak bisa dilihat oleh mata lagi, namanya jauhar. Kalau zarrah dengan haba itu sama, masih bisa dilihat oleh mata. Kalau kira-kira masuk matahari dari ventilasi udara terbang kecil-kecil dapat dilihat oleh mata kita, ini namanya haba atau zarrah. Ini benda yang terkecil yang diciptakan oleh Allah yang dapat dilihat oleh mata kita. Ada yang kecil lagi nggak dapat dilihat oleh mata kita, namanya jauhar. Allah menciptakan jauhar kecil lagi, nggak bisa kita lihat. Hanya wali-wali yang Allah buka untuk bisa, nggak semua wali dibuka untuk bisa melihat. Terlalu kecil. Itulah dari Allah menciptakan seluruh makhluk dari 2 jauhar atau lebih. Kita ngelihat aja nggak bisa jauhar. Kita malaikat aja nggak pernah kita lihat. Ada yang lihat malaikat di sini? Cahaya bisa kita lihat begini. Semakin dekat dengan cahaya semakin terang, semakin jauh dengan cahaya semakin gelap. Karena kenapa? Karena ukuran cahaya tadi. Karena cahaya itu berukuran. Allah tidak serupa dengan apapun. Makanya dalam ayat lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu makna ahad. Jangan salah, kita pahami bahwa ahad bermakna adalah Allah tidak ada sekutu baginya. Tadi wahid, Allah tidak ada sekutu baginya dalam ketuhanan. Ahad artinya Allah tidak terdiri dari bagian-bagian. Itu. Karena kenapa? Karena Allah bukan benda. Bukan benda yang dapat dipegang dengan tangan, bukan benda yang tidak dapat dipegang oleh tangan. Jadi, benda dalam versi tauhid beda dengan benda dalam versi ilmu alam. Ilmu alam ada benda mati, ada benda hidup. Gitu kan? Ilmu tauhid mengatakan lebih luas dari itu. Ada benda yang dapat dipegang, ada benda yang tidak dapat dipegang. Sehingga kegelapan, cahaya itu semua benda. Suara itu semua benda. Bayangan itu semua benda yang Allah ciptakan. Dari bayangan aja kita dapat melihat kebesaran Allah. Bukan melihat Allah, melihat kebesaran Allah pada ciptaan berupa cahaya, berupa kegelapan, berupa bayangan kita. Kalau Allah berkehendak, boleh tidak ada bayangan. Bayangan di antara manfaatnya adalah untuk melihat waktu-waktu sholat. Itu. Kalau dengan matahari beda dengan cahaya lilin kita di rumah atau cahaya yang lainnya. Di surga itu nggak ada matahari. Di surga itu hanya ada cahaya-cahaya dari benda-benda yang Allah ciptakan.
Jam berapa? 12? 59. Oke. Ya. Untuk hari ini cukup sekian karena setelah ini ada jauh sedikit. Mudah-mudahan kita bisa nyambung minggu depan ya. Sudah panjang sebenarnya ini dari makna dari wajib kepada mukallaf sampai sudah ke makna ahad, wahid dengan ahad. Semoga dapat kita pahami, dicatat, ditulis, diingat karena ini kewajiban. Kalau lupa wajib dipelajari kembali. Itulah ilmu fardhu ain. Kalau lupa wajib dipelajari. Ini ilmu fardhu ain, beda dengan ilmu yang lain tidak diminta pertanggungjawaban. Demikian hari ini, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih yang telah bergabung melalui FB. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Kita tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wallahu a'lam ahkam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.